Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian dari HKBP Resort Surabaya, hari Selasa tanggal 27 Januari 2026, yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Berfirmanlah Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya di dalam kehidupan ada sukacita dan duka, dan bagaimana kita merasakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Dan melalui firman Tuhan untuk hari ini bisa kita lihat dan kita gambarkan sebagai permata yang berkilau dalam kegelapan, dan bagaimana itu memberikan cahaya di tengah-tengah manusia ketika ia sedang menghadapi atau dalam keputusasaannya, dan itu dapat memberikan cahaya. Dan nats ini menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita melalui iman, bukan melalui usaha. Dan hal ini mengingatkan ke kita untuk tetap rendah hati dan selalu mengucap syukur atas anugerah kasih yang daripada Allah, yang Ia berikan, Ia karuniakan di dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang bisa kita lihat dalam nats ini, dua hal besar yang akan kita terima dari Allah untuk mengawali hari ini, yaitu di ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat ini menggarisbawahi ada dasar keselamatan yang dapat diterima oleh orang percaya. Keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan baik atau usaha manusia, tetapi kasih karunia Allah dan iman. Kasih karunia adalah anugerah yang tidak terduga dan tidak bisa dibayar, yang diberikan Allah kepada kita. Dan iman adalah tanggapan kita terhadap anugerah itu. Dan di situ bisa kita lihat keselamatan yang diberikan Allah adalah hasil dari anugerah Allah dan iman kita kepada putranya Yesus Kristus. Dan di ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan di sini kita lihat bagaimana kita menjalani kehidupan kita, dan itu bukan hasil pekerjaan kita. Dan itu adalah pekerjaan Allah. Dan ayat ini menegaskan kembali bahwa keselamatan bukanlah produk dari usaha manusia. Orang tidak dapat menghasilkan keselamatan melalui perbuatan baik atau pencapaian pribadi. Keselamatan adalah pemberian dan anugerah Allah sepenuhnya. Dan bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan, dan jangan memegahkan diri. Ini adalah peringatan agar tidak membanggakan diri atau menyombongkan diri karena keselamatan. Keselamatan adalah anugerah yang Allah karuniakan, dan kita semua membutuhkan kasih karunia-Nya. Ketika kita menyombongkan diri tentang keselamatan kita, itu menunjukkan ketidaktahuan akan pentingnya kasih karunia Allah dan bisa merusak keselamatan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini dapat kita jadikan sebagai dasar untuk menjalani kehidupan sebagai orang yang beriman, yang taat, dan takut akan Tuhan.
Dan bagaimana itu kita lakukan? Ada beberapa hal yang harus kita tanamkan. Yang pertama, keselamatan adalah kasih karunia Allah. Dan bagaimana kita menggarisbawahi bahwa keselamatan adalah anugerah yang tak terduga dari Allah. Kita tidak dapat memperolehnya dengan usaha kita sendiri. Ini adalah penting dan mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mendapatkan keselamatan. Tentunya kita hanya dapat menerima sebagai anugerah Allah. Yang kedua, keselamatan melalui iman. Dan bagaimana iman yang kita nyatakan, dan di situ bagaimana kita menjawab akan kasih karunia Allah. Kita harus percaya dalam karya-karya penyelamatan yang diberikan dan dinyatakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini menunjukkan pentingnya iman dalam hubungan kita dengan Allah. Jadi inilah yang akan kita lihat dan kita tanamkan perihal yang kedua. Dan yang ketiga, rendah hati dan tidak memegahkan diri. Dan bagaimana kita di sini menyatakan bukan kita, akan tetapi Allah. Dan di sini kita dapat melihat dan merasakan yang diberikan Allah. Rendah hati adalah sikap yang diperlukan untuk mengenal kasih karunia yang daripada Allah. Keempat, anugerah yang tak terbayar. Ini adalah hadiah pemberian yang daripada Allah yang melebihi apapun yang bisa kita bayar atau kita hasilkan dengan usaha kita sendiri. Poin ini mengingatkan kita akan kebesaran yang daripada Allah yang senantiasa menyertai, membimbing, dan memberkati kita di tengah-tengah kehidupan dan perjalanan hidup kita di dunia ini. Yang kelima, kehidupan yang tidak dapat dibanggakan. Ketika kita merenungkan dan menjalani kehidupan mulai hari ini, dan bagaimana kita harus mengingat bahwasanya hidup harus dengan kerendahan hati, tidak menyombongkan diri, dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Keselamatan adalah anugerah, dan di situ bagaimana kita menyatakan dan memiliki. Dan di situ bisa kita lihat sumber kekuatan yang daripada Allah di tengah-tengah perjalanan. Dan yang keenam, bagaimana kita mengucap syukur dan memberikan penghormatan kepada Allah. Dan bagian yang keenam ini mengundang kita, Bapak Ibu Saudari-saudari, untuk selalu bersyukur atas anugerah, atas kesempatan, dan bagaimana kita menyatakan dan menghidupkan serta menghormati apa yang telah Allah nyatakan. Dan bagaimana di situ kita melihat dan kita sadar akan kasih karunia Allah yang terus mendorong kita untuk hidup dengan rasa syukur dan taat kepadanya. Saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, melalui renungan atau nats pada hari ini, dan kita diundang untuk menanamkan prinsip-prinsip sebagai dasar tentang keselamatan dan kasih karunia Allah. Dalam nats ini, tentunya kita harus melaksanakannya dan kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya. Tetap semangat menjalani kehidupan yang telah Allah nyatakan dan Allah berikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan melalui firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Segala sesuatu yang telah kami jalani, yang akan kami jalani, itu atas kasih dan karunia yang daripada-Mu Tuhan, di mana Engkau memperbarui kami hari demi hari dan melaksanakan pada hari ini aktivitas dan segala sesuatu yang telah kami rencanakan. Kami jadikan firman-Mu menjadi dasar, dan Engkau yang akan memperbaharui segala sesuatu yang akan kami laksanakan. Dan di situ kami nyatakan keagungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai di sepanjang kehidupan kami, dan bagaimana kami melakukan dan takut akan Engkau Tuhan untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, Engkau mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Kami serahkan itu ke hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah sumber, Engkaulah yang memampukan kami supaya kami dapat melakukan segala sesuatu yang telah kami rencanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbing, ajari kami Tuhan, dan tunjukkan jalan yang daripada-Mu. Dan juga kami berdoa untuk perjalanan hidup kami dalam satu hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami dan menguatkan kami. Dan juga kami memohon ke hadapan-Mu Tuhan, berkatilah orang-orang yang berada di sekeliling kami, keluarga kami yang dekat dan yang jauh dari kami di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Kaulah Tuhan yang melindungi, mencukupkan, dan penuh dengan sukacita yang daripada-Mu menjalani kehidupan di dunia ini. Dan juga kami berdoa buat negara kami yang kami cintai. Kaulah yang memberkati pimpinan dari atas sampai yang terendah. Dan kemana kami satu hati dan satu pikiran melakukan dan menyatakan sukacita yang daripada-Mu di tengah-tengah dunia ini. Beserta-Mu kami Tuhan melakukan dan melaksanakan kehidupan kami di dunia ini. Mampukankan kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.